Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an wa rahimani wa rahimakum. Masih kita membacakan ayat-ayat suci dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan neraka. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala di surat Qaf ayat 30, yakni terkait dengan neraka meminta penambahan penghuninya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, yauma naqulu li jahannama halim tala'ti wa taqulu hal mim mazid. Ingatlah di hari ketika kami berkata kepada neraka jahanam, halim tala'ti, apakah engkau sudah penuh? Wa taqul, dan neraka pun berkata, hal mim mazid, ya Allah, masih adakah tambahan penghuni lain? Jadi bukan sudah penuh jawabannya, tapi masih adakah penghuni lain, tambahan bagi penghuni lain. Mengisyaratkan bahwa neraka sangat luas, dan karena setiap tempat neraka maupun surga ada tempat bagi setiap kita. Setiap kita manusia itu punya dua tempat, surga dan neraka. Ketika seseorang itu meninggal, kemudian seorang itu masuk ke dalam surga, maka neraka yang milik dia ditempati oleh orang-orang yang menghuni neraka. Sehingga luasnya surga dan neraka sama luasnya. Bahkan neraka bisa dikatakan luas sekali. Sedangkan penghuni neraka ketika masuk ke dalam neraka, maka tempat tinggalnya di surga ditempati oleh penduduk surga. Sehingga mereka itulah yang dikatakan para pewaris. Mereka para pewarisnya itu yang menempati surga-surganya penghuni neraka. Oleh karena itu ketika Allah bertanya, dan Allah Maha Tahu, tapi Allah ingin memberitahukan kepada kita, yauma naqulu li jahannam halim tala'ti wa taqulu hal mim mazid. Dan ingatlah, itulah hari ketika kami mengatakan kepada neraka jahanam, apakah engkau sudah penuh? Maka neraka jahanam berkata, hal mim mazid, masih adakah penambahan lain? Demikian pula diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, la tazalu jahannamu yulqa fiha wa taqulu hal mim mazid hatta yad'a rabbul izzati fiha qadamau fayanzawi ba'daha ila ba'din wa taqulu qad bi'izzatika wa karamika wa la yazalu fil jannati fadlun hatta yunshi Allahu laha khalqan fayuskinahum fadlal jannati, muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, neraka jahanam senantiasa dilemparkan ke dalamnya penghuni-penghuninya. Wa taqulu, dan neraka jahanam itu senantiasa bertanya selalu, hal mim mazid, adakah penambahan lain, adakah penghuni baru yang akan ditambahkan? Terus seperti itu. Hatta yad'a Rabbul Izzati fiha qadamau, sampai akhirnya Rabbul Izzah, Allah yang memiliki kemuliaan dan keperkasaan,
Allah meletakkan telapak kakinya di neraka. Fayanzawi ba'duha ila ba'din, sehingga semua penghuninya itu bertumpuk-tumpuk, terbelah menjadi sebagian yang lain. Seperti ketika ada kaki yang masuk ke dalam air, maka air itu akan terbelah sehingga satu menumpuk kepada yang lainnya. Nah, itu kondisi ketika Allah meletakkan kakinya, telapak kakinya di neraka. Pada saat itulah neraka berkata, qat, cukup. Bi'izzatika wa karamika, demi keperkasaan dan kemuliaanmu. Wala yazalu fil jannati, dan itulah cukup demi keperkasaan dan kemuliaanmu ya Allah. Artinya sudah tidak membutuhkan tambahan. Kemudian wala yazalu fil jannati fadlun, sementara di surga masih tersisa tempat yang banyak lebih. Karena tadi surganya para penghuni neraka tidak ditempati oleh para penghuninya. Hatta yunsyi'allahu laha khalqan, sampai akhirnya Allah menciptakan makhluk baru. Fayuskinahum fadlal jannah, untuk Allah tempatkan di sisa tempat yang ada di dalam surga. Siapa makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah? Bidadari. Allah ciptakan bidadari, juga dayang-dayang. Jadi bidadari itu juga memiliki dayang-dayang. Dan juga anak-anak kecil, wildanun mukhalladun, yang senantiasa kecil, yang mereka menjadi pelayan bagi penghuni surga. Yang kadang satu orang itu pelayannya sampai 1000, dan itu dikatakan orang yang paling terakhir masuk surga. Pelayannya 1000. Masing-masing pelayan memiliki tugas yang berbeda-beda. Allahu Akbar. Maka orang-orang beriman, dan itu kekal di dalam surga, khalidina fiha abada. Tidak perlu kemilian dengan yang di dunia. Sudah, biarlah mereka yang di dunia ini dikawal sama pas pampres, tidak apa-apa. Nanti akan didampingi oleh 1000 pelayan, itu yang paling rendah. Ada yang sampai 10.000 pelayan, karena luasnya surga dan kosongnya surga. Karena Allah menciptakan surga dengan sangat luas sekali. Belum lagi bidadari dan dayang-dayang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya hadis sahih yang tidak perlu kita ragukan kesahihannya. Ini di samping menyebutkan neraka itu meminta penambahan penghuni, juga di dalam hadis ini disebutkan luasnya neraka dan tersisanya tempat di luasnya surga dan tersisanya tempat di surga, sampai Allah ciptakan makhluk-makhluk baru yang belum pernah tinggal di muka bumi, yang mereka menjadi penyempurna kenikmatan para penghuni surga. Allahu Akbar. Maka kalau kita harus mengalami ujian, cobaan, kesusahan di dunia, ingat dengan yang di surga. Kita hanya sesaat di dunia, tidak lama. Kita melewati tahun demi tahun begitu cepat. Tidak terasa sudah menjadi ayah, menjadi umi. Nanti tidak terasa sudah menjadi jid sama jidah, jadi kakek sama nenek. Tidak terasa malakul maut sudah akan menjemput kita. Maka kita wajib bersabar dan kita mengingati keindahan surga yang dijanjikan oleh Allah. Karena di sana khalidina fiha abada. Ini kemarin kita waktu bicara surga, tidak saya bacakan di sini ayat-ayat dan hadis-hadisnya. Nanti insya Allah habis ini kita selesai neraka, kita kembali ke surga, kita cerita tentang keindahan surga insya Allah, supaya menjadi motivasi bagi kita. Bayangkan
kekal selama-lamanya, muda terus, tidak tambah tua, umurnya perkisaran 30-33 tahun, dan setiap Jumat tambah ganteng, tambah cantik, dan selalu perawan. Wanita-wanita di surga perawan selalu. Sempurna. Bagaimana kita membayangkan orang yang sudah cantik kemudian bertambah cantiknya? Orang yang sudah tampan bertambah tampannya. Tidak akan dapat kita bayangkan, tapi bagi mereka penghuni surga nanti akan mengalaminya, dan kita harus yakin. Maka bersabarlah kita untuk tetap berpegang kebenaran ini, jangan sampai kita berpaling dari kebenaran yang telah Allah tunjukkan kepada kita. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalanku yang lurus ini, dan janganlah engkau mengikuti jalan-jalan yang lain, yakni yang diserukan, yang dipropagandai oleh syaitan-syaitan dari kalangan jin dan manusia, yang akan menjerumuskan manusia ke dalam neraka. Fatafarraqa bikum an sabili, karena kalau mengikuti jalan-jalan yang lain hanya akan memisahkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian semua bertakwa. Kita kembali kepada kehidupan di neraka. Sekarang macam-macam siksa bagi penghuni neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul 'adzab innallaha kana 'azizan hakima. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, yang ingkar terhadap ayat-ayat kami, pastilah kami akan memasukkan mereka ke dalam neraka. Kullama nadijat juludum, setiap kali kulit mereka matang terbakar, baddalnahum juludan ghairaha, kami ganti kulit dengan yang baru, liyadzukul adzab, agar senantiasa terus mereka merasakan siksa. Naudzubillah. Innallaha kana azizan hakima. Sungguhnya Allah adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Bayangkan, bukan hanya untuk 1 hari 2 hari, bukan untuk satu waktu yang pendek. Mereka yang di neraka dari orang-orang yang kafir, yang Allah katakan innal ladzina kafaru bi ayatina, sungguhnya orang-orang yang kufur, ingkar terhadap ayat-ayat kami, maka kondisinya seperti itu, disiksa dan tidak ada akhirnya. Karena setiap kali kulitnya orang penghuni neraka itu tebal. Sudah pernah kita sampaikan terdahulu, kalau tidak salah, kalau tidak kita akan temui, tebal sampai membutuhkan waktu berhari-hari. Dan itu nanti ketika sudah terbakar, hangus, diganti lagi dengan kulit yang baru. Kullama nadijat juludum, setiap kali kulit-kulit mereka itu matang terbakar, baddalnahum juludan ghairaha, kami ganti untuk mereka kulit-kulit yang baru. Liyadzukul adzab, bukan supaya penampilannya jadi baik, tapi supaya mereka terus merasakan siksaan di dalam neraka. Na'udzubillahi minan nar, na'udzubillahi minan nar. Ya Allah, sekiranya mereka yang kafir itu mau beriman. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau baca ayat-ayat ini memikirkan umatnya kita ini, dipikirkan oleh Nabi. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hampir beliau membinasakan dirinya saking memikirkan umatnya, karena beliau telah diperlihatkan kayak apa neraka dan telah diperlihatkan kayak apa surga.
Dan bagaimana beliau melihat penghuni-penghuni neraka itu, mereka kesakitan menangis dan telah menjerit dan telah diperlihatkan dan diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau sangat ingin sekiranya semua umatnya itu beriman kepada Allah dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innallaha kana azizan hakima. Sungguhnya Allah Maha perkasa, kuasa untuk mengalahkan semua makhluknya, semua hamba-hambanya yang durhaka. Dan Allah Maha bijaksana, tidaklah Allah menghukum kecuali dengan keadilan dan hikmah. Karena Allah telah memberikan kesempatan kepada mereka. Dan tidak ada alasan buat manusia untuk mengatakan saya tidak tahu, belum pernah ada Rasul ataupun yang memberi peringatan yang datang kepada kami. Karena Allah mengatakan awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah memberi kamu umur yang panjang, waktu yang cukup untuk seseorang mengambil pelajaran bagi orang yang memang menginginkan, dan juga telah datang kepada kamu orang yang memberikan peringatan. Ya Allah, apalagi di zaman sekarang ini yang media sosial itu begitu. Tafadhol, maju saja, maju supaya teman-teman yang lain, kawan-kawan yang lain bisa masuk. Semakin dekat semakin besar barokah dan rahmatnya insyaallah. Maka sungguh orang-orang yang mereka mau mengingkari ini tidak bisa nanti di akhirat. Ini mestinya ayat-ayat ini sering didengar, sering dibaca, agar kita semakin meresap di dalam hati kita. Di surat lain, surat Az-Zukhruf ayat 74 sampai dengan 76, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Innal mujrimina fi azabi jahannama khalidun la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun wa ma dhalamnahum walakin kanu humud dhalimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguhnya orang-orang yang berdosa, yaitu yang kufur, ingkar, mereka ini akan berada dalam siksaan neraka jahanam kekal. Khalidun, mereka akan berada dalam siksaan neraka jahanam dalam keadaan kekal. La yufattaru anhum, tidak ada istirahatnya, tidak ada jeda. Wahum fihi mublisun, dan mereka berada di dalam siksaan itu dalam keadaan putus asa untuk bisa keluar dari neraka. La ilaha illallah. Bayangkan ketika seseorang itu dia sudah tidak lagi punya apa, dia mau apa? Kalau di dunia, di penjara, dia punya duit, dia bayar, dia bisa diringankan, bahkan bisa keluar, ada masanya. Kalau di dunia orang menderita, berakhir dalam bayangannya dengan kematian, seolah-olah seperti itu. Tapi disiksa neraka, la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun, tidak ada istirahatnya, tidak ada putus-putusnya, terus disiksa. Dan mereka di dalam siksaan neraka jahanam itu, mereka dalam keadaan putus asa. Wa ma dhalamnahum, dan Allah katakan, dan kami sekali-kali tidaklah berbuat zalim kepada mereka. Walakin kanu humud zalimin, tapi mereka itulah, mereka sendirilah yang berbuat zalim kepada diri mereka, dengan tidak mau mentaati Allah, tidak mau mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan tidak mau mensabarkan diri mengikuti, mengamalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh mereka hanya akan percaya ketika mereka nanti melihat. Kalla la ta'lamun, kalla saufa ta'lamun. Apa itu? Dalam surat Alhaakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla
saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Alhaakumut takatsur. Saling bermegah-megah, berbanyak-banyak anak dan harta telah membuat kamu lalai. Hatta zurtumul maqabir. Kelalaian itu tidak hanya sesaat, tapi sampai engkau mati, mengunjungi kuburan, yakni sampai masuk kubur. Kalla, jangan begitu, janganlah seperti itu. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin, janganlah seperti itu. Sekiranya kamu tahu dengan ilmu yakin, sekiranya kamu yakin dengan apa yang kamu ketahui tentang akibat buruk perbuatanmu. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla saufa ta'lamun, jangan seperti itu, kamu nanti pasti akan tahu akibat buruk dari perbuatanmu yang lalai terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan kewajiban dirimu. Tsumma kalla saufa ta'lamun, Allah ulangi lagi, kemudian kamu nanti pasti akan tahu. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin, jangan seperti itu, sekiranya kamu nanti tahu dengan keyakinan. Lau ta'lamuna ilmal yakin, tahu dengan ilmu yakin, yakni kamu mengetahui dan meyakini kebenaran yang kami sampaikan. Tsumma la tarawunnal jahim, kemudian setelah itu kamu nanti akan melihat sendiri neraka jahim. Tsumma la tarawunnaha ainal yakin, kemudian kalian akan melihat neraka jahanam itu dengan keyakinan yang tidak kamu ragukan karena dengan melihat langsung. Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im, kemudian nanti kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap setiap kenikmatan yang diberikan Allah kepada kalian ketika di dunia. Yaitu pada hari kiamat nanti, pada hari itu. Apapun yang kita makan, yang kita konsumsi, itu semua akan menjadi pertanyaan yang panjang di dalam kehidupan akhirat nanti. Dalam hadis yang sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Kedua telapak kaki seseorang hamba tidak akan beranjak dari tempat berdirinya di hari kiamat nanti sehingga dia ditanya tentang 4 perkara. An umrihi, dia akan ditanya tentang umurnya. Fima afnah, untuk apa dia habiskan umurnya, ya Allah. Apa yang sudah kita lewati dari umur yang kita yang panjang. Wa an syababihi fima ablah, kemudian di masa muda, yaitu sekitar kisaran umur 15 tahun sampai dengan 40 tahun. Untuk apa kita habiskan di masa-masa produktif, di masa-masa kesehatan itu masih penuh. Fima ablah, di tempat apa dia habiskan. Wa an ilmihi fima amila bih, lalu akan ditanya tentang ilmunya, sejauh mana dia beramal dengan ilmunya. Yakni maksudnya dia akan ditanya, apakah kamu menunaikan kewajiban-kewajibanmu sebagai hamba Allah, menjalankan semua perintah-perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan meninggalkan semua larangannya. Kalau seseorang mengatakan ana tidak tahu ya Allah, maka Allah akan bertanya, lima ma ta'allamta, lalu mengapa engkau tidak belajar, tidak mencari tahu. Ya Allah, maka orang yang tidak belajar, mereka akan ditanya. Dia tidak ngaji, mereka akan ditanya, mengapa kamu tidak ngaji? Dan tidak ada alasan, karena tempat untuk kita menimba ilmu tersedia dan ada di banyak tempat, melalui buku, melalui pengajian,
Dan kita diberi akal untuk bisa membedakan mana yang mengajak mengikuti kebenaran dan mana yang mengajak kepada kesesatan. Dan ditanya yang terakhir, wa'an malihi. Dia akan ditanya hartanya. Harta ini ditanya tentang dua hal. Min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dari mana dia mendapatkan harta itu? Kemudian untuk apakah dia gunakan hartanya? Ya Allah. Maka tidak ada kedzaliman pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hamba-hamba itu tidak menunaikan apa yang Allah perintahkan dan Allah telah turunkan kitab sucinya, Allah telah utus Rasulnya, Allah turunkan kitab sucinya, dan Allah telah perintahkan Rasulnya untuk mengajak manusia kepada penyembahan Allah dengan esa dan tidak menyekutukan Allah. Kemudian ketika mereka mengabaikan hal itu, maka wa ma dhalamnahum, ketika Allah memasukkan mereka ke dalam neraka, wa ma dhalamnahum, sekali-kali kami tidak mendolimi mereka, walakin kanu humud dhalimun, akan tapi mereka itulah yang mendolimi diri mereka sendiri. Di surat Al-Ahzab ayat 64 sampai dengan 66 Allah tabaraka wa taala juga berfirman, innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliyan wala nasira yauma tuqallabu wujuhuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul. Sesungguhnya Allah telah melaknati orang-orang kafir karena mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya dan tidak beriman kepada rukun iman yang 6. Wa a'adda lahum sa'ira, dan Allah telah menyediakan bagi mereka neraka yang apinya menyala-nyala, sa'ira. Khalidina fiha abada. Di Al-Quran itu penghuni neraka disebut dengan khalidina fiha abada, kalau tidak salah hanya di 2 tempat. Salah satunya di surat Al-Ahzab ini. Mereka akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Selama apa? Selama-lamanya, karena keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa surga dan neraka itu baqiyatani la tafnayani, baqa Allah Ta'ala. Surga dan neraka itu akan tetap kekal dan tidak akan musnah, dan kekalnya sama dengan kekalnya Allah. Tapi bukan berarti kemudian menyamai Allah, lain. Kekalnya surga dan neraka, ya Allah, selama-lamanya. Selama-lamanya. Kalau Al-Quran menyebutkan untuk penghuni surga dengan khalidina fiha abada di banyak tempat. Tetapi kalau penghuni neraka disebutkan di 2 tempat ini sudah mewakili bagi yang tidak disebutkan. Karena kenapa kok tidak disebutkan semua? Karena ada di antara mereka orang yang masuk neraka yang ahlul iman, ahlul tauhid, yang nanti akan dikeluarkan dari neraka. Tapi pada orang-orang yang kafir, mereka akan dimasukkan neraka khalidina fiha abada la yajiduna waliya wala nasira. Mereka tidak akan mendapatkan seorang penolong pun dan seorang pelindung pun. Tidak akan mendapatkan seorang pelindung yang bisa melindungi mereka dari siksa neraka. Tidak akan mendapatkan seorang penolong pun yang bisa menolong mereka dari siksaan neraka. Baik itu orang tuanya atau saudaranya atau pengikutnya atau dulu yang dipuja-puja, yang diikutinya, semuanya tidak akan bisa. Dan mereka semua justru juga menghadapi keadaan yang sama. Itulah hari yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Itulah hari di mana wajah mereka dibalikkan ke dalam neraka, ditelungkupkan ke dalam neraka. La ilaha illallah. Api neraka yang panasnya 70 kali lipat dari panas api dunia yang paling panas. Yaquluna, mereka di dalam neraka sembari mengatakan ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Duhai,
Sekiranya kami dahulu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Lihat, mereka mengatakan ini ketika mereka sudah di dalam neraka dan mereka tidak bisa lagi merubah keadaan mereka. Sekiranya ayat ini diterima oleh mereka yang kafir dan sekiranya mereka mengimani ayat ini, sekiranya mereka mau beriman, karena ini kesempatan. Adapun setelah ini, ketika nyawa mereka telah tercabut di dalam kekufuran, maka mereka akan selalu berada di dalam kekufuran, di dalam neraka selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Mengerikan. Di dalam surat Fatir ayat 36, Allah tabaraka wa ta'ala juga berfirman, walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha kana kadzalika najzi kulla kafur. Dan orang-orang kafir yang ingkar, yang kufur kepada Allah, mereka akan mendapatkan yakni siksaan neraka jahanam la yuqda 'alaihim, yang mereka tidak dimusnahkan sehingga mereka dapat mati dan istirahat, wala yukhaffafu anhum min adzabiyah, dan juga mereka tidak diringankan sedikit pun dari siksa di neraka jahanam. La ilaha illallah. Tidak ada pengurangan dari siksa mereka. Kadzalika najzi kulla kafur, demikian itulah kami membalasi setiap orang yang sangat kufur kepada Allah, yakni yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasulullah SAW dan tidak beriman kepada yaumul akhir. La yuqda 'alaihim fayamutu, mereka enggak dibinasakan oleh Allah sehingga mereka bisa mati, enggak. Wala yukhaffafu anhum min adzabiha, tidak pula mereka diringankan dari siksa neraka jahanam. Ya Rabb. Bahkan mereka ketika teriak minta supaya diringankan, tidak digubris. Bahkan di dalam satu riwayat disebutkan 1000 tahun mereka teriak memanggil ya Malik, ya Malik, malaikat pemimpin penjaga neraka. 1000 tahun. Mereka meminta kebinasaan supaya dibinasakan. Bahkan dikatakan oleh Allah, jangan cuma satu permohonan kebinasaan, kau minta kebinasaan yang banyak, dan itu tidak ada faedahnya. Na'udzubillahi min adzabin nar. Di dalam surat Hud ayat 106 dan 107, Allah tabaraka wa ta'ala juga berfirman, fa ammal ladina syaqu fa finnari lahum fiha zafiru wa syahiq khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk inna rabbaka fa'alul lima yurid. Maka adapun orang-orang yang celaka, yang masuk fafinnari, mereka akan berada di dalam neraka, yakni dimasukkan ke dalam neraka, lahum fiha zafirun wa syahid, dan mereka di dalam neraka itu akan teriak, merintih dan teriak. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam neraka, madamatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk, mereka akan kekal di dalam neraka selama lama langit dan bumi ada. Langit akhirat dan bumi akhirat, bukan langit bumi dunia. Illa ma syaa rabbuk, kecuali apabila Allah berkehendak lain. Dan ini maknanya menurut para ulama, yakni Allah telah menetapkan hukumnya untuk mereka kekal selama-lamanya di dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Inna rabbaka fa'alun lima yurid, sungguhnya Tuhanmu berbuat sesuai apa yang Allah kehendaki. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berbuat sesuai dengan kehendaknya. Kita lanjutkan setelah adzan Isya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wahdah
Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ikhwati wa akhwati, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an wa rahimani wa rahimakum. Kita lanjutkan, yakni pada surat Hud di atas ayat 106 dan 108 Allah Subhanahu wa taala ceritakan, fa ammal ladzina syaqu, maka adapun orang-orang yang sengsara, yang celaka, yang menderita karena kekufuran mereka, karena akidah mereka yang rusak, karena penentangan mereka terhadap syariat Allah, maka mereka akan berada dalam neraka, dan siksaan neraka yang begitu pedihnya membuat mereka itu zafirun, menghembuskan nafas dengan sangat berat, wasyahikun, dan menarik nafas dengan sangat berat, dibarengi dengan rintihan dan teriakan la ilaha illallah. Kalau kita melihat orang yang sedang mengalami sakarat, ketika menarik nafas dan menghembuskan nafas dibarengi dengan suara, itu kita sudah tidak tahan dengan penderitaan. Bagaimana dengan mereka yang di dalam neraka, yang dibakar oleh api neraka sampai menghembuskan angin nafas dan juga menarik nafas. Ditambah lagi khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk. Ditambah lagi mereka kekal di dalam neraka itu selama-lamanya, yakni selama langit dan bumi itu ada, dan itu akan ada terus. Illa ma syaa rabbuk, kecuali bila Allah berkehendak, dan Allah menghendaki seperti itu. Inna rabbaka fa'alun lima yurid, sungguhnya Tuhan Allah Subhanahu wa taala berbuat sesuai dengan kehendaknya. Hukum Allah nanti di akhirat itu berlaku. Maka apa yang di dunia, hukum-hukum Allah yang diabaikan, yang Allah membiarkan, bukan karena Allah tak kuasa untuk saat itu langsung membalas, tapi rahmat Allah, kasih sayang Allah yang Allah sengaja menangguhkan, memberikan waktu kepada manusia agar mereka berpikir dan mau kembali dan bertobat. Namun bila sampai akhir hayat mereka tidak juga bertaubat dan kembali kepada Allah, maka Allah akan berlakukan semua ketentuan hukumnya di akhirat sebagaimana yang Allah ancamkan, kecuali yang Allah berikan pengampunan untuk mereka dengan keadilan Allah dan dengan rahmatnya. Di surat Maryam ayat 68 sampai dengan 70, Allah tabaraka wa ta'ala juga berfirman, fa wa rabbika lanahsyurannahum wasyayatina thumma lanuhdirannahum haula jahannama jithiya thumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani 'itiyya thumma lanahnu a'lamu billadina hum awla biha siliyya. yakni dalam surat Maryam Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Maryam ayat 68, betul. Fawarabbika lanahsyurannahum wasyayatina thumma lanuhdirannahum haula jahannama jithiya. Maka demi Tuhanmu, Allah bersumpah dengan dirinya, maka demi Tuhanmu, lanahsyurannahum wasyayatin, sungguh pasti kami akan kumpulkan mereka bersama dengan setan-setan. Thumma lanuhdirannahum haula jahannama jithiya, kemudian pasti kami akan datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan keadaan mereka berlutut. Thumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani 'itiyya,
Kemudian kami pasti akan tarik dari setiap golongan siapa di antara mereka yang paling durhaka, yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Tsumma nahnu a'lamu billadina hum siliya. Kemudian billadina hum aula biha siliya. Selanjutnya kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Allah yang paling tahu. Allah yang paling tahu, dan Allah Maha tahu dan Maha adil dan tidak pernah berbuat zalim. Di sini Allah menggunakan kalimat pasti. La itu penegasan, penguatan. Dan Allah bersumpah, bahkan bersumpah biasanya dengan makhluknya, ini Allah bersumpah dengan dirinya. Menunjukkan hal yang sangat penting, yang sangat patut diperhatikan. Maka demi Tuhan, niscaya kami akan kumpulkan mereka bersama dengan syaitan. Kemudian kami akan datangkan di sekeliling neraka jahanam dalam keadaan mereka berlutut. Kemudian kami akan cabut dari setiap golongan siapa di antara mereka yang paling durhaka kepada Allah, yang paling membangkang kepada Allah. Kemudian kami yang lebih tahu orang-orang yang lebih patut untuk dimasukkan ke dalam neraka. Maknanya Allah tidak akan keliru. Yang mereka masuk neraka akan masih neraka. Tidak sebagaimana segolongan orang yang mengatakan Allah bisa saja salah. Allah salah memberikan wahyu mestinya kepada Ali, tapi kepada Nabi Muhammad SAW. Ini mana mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha kuasa, maha sempurna dalam semua sifat dan namanya, kemudian melakukan kekeliruan. Hanya orang bodoh yang mau percaya dengan ucapan-ucapan batil serupa itu. Dan mereka akan menyesalinya nanti ketika mereka melihat kenyataan kesalahan, kesesatan yang selama ini mereka ikuti. Allah Maha Adil, Maha Bijaksana, dan Allah telah mengingatkan, dan setiap wahyu Allah itu telah sampai kepada manusia, sehingga tidak ada hujah alasan buat mereka nanti untuk tidak atau untuk mengelak dari setiap tanggung jawab yang telah Allah bebankan kepada mereka. Di surat An-Naba ayat 21 sampai dengan 26 Allah tabaraka wa taala juga berfirman, Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aban labisina fiha ahqaba la yadhukuna fiha bardaw wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'u wifaqa. Sesungguhnya neraka jahanam itu mengintai. Inna jahannama kanat mirsada, neraka jahanam itu mengintai, yakni mengintai para calon penghuninya. Mengintai bagi penjaga yang mengawasi isi neraka, yaitu yang dilakukan oleh para penjaga neraka. Mereka mengintai. Inna jahannama kanat mirsada. Mengintai siapa? Neraka itu tuh siapa? Lit-taghina ma'aba. Neraka itu menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang mereka berbuat lalim, berbuat melampaui batas. Labisina fiha ahqaba. Mereka tinggal di sana dalam masa yang lama. Kata ahqaba yaitu maknanya la mala inqita'alahu kullama madha hukbun jaa hukbun ba'dahu, yaitu masa yang tidak ada putusnya. Setiap kali berlalu satu masa maka datang masa berikutnya. Wa dzukira lana, dan disebutkan ada yang riwayat dari Abdullah ibnu Abbas anna al-hukba samanuna sanah,
bahwa satu ahqaba itu jamak dari hukbun. Satu masanya di dalam neraka itu adalah 80 tahun hitungan akhirat. Sedangkan ahqaba tambahkan berjumlah bulan yang tidak dibilang. 80 tahun hitungan akhirat, sedangkan satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Kalikan, kemudian dilipat-lipat gandakan. Labisina fiha ahqaba, mereka akan tinggal diam di dalam neraka itu, yakni untuk kurun waktu yang lama. La yadzuquna fiha bardan wala syaraba, mereka tidak merasakan kesejukan di dalam neraka, tidak ada, dan tidak pula mendapatkan minuman. Illa hamimah wa ghassaqa, selain air yang mendidih dan ghassaqa. Ghassak itu nanahnya penghuni neraka yang mengalir karena bakaran api yang busuk baunya. Ya ilaha illallah, kita kalau lihat penyakit kita nanah, keluar nanah saja kita sudah jijik, bagaimana itu dijadikan minuman. Dan bukan adem, panas karena ia berada di dalam neraka. Jazaa'a wifaqa, itu semua adalah balasan yang setimpal dengan kekafiran. Ya Allah, jadi neraka itu selalu mengintai bagi para penghuninya, dan itu neraka tempat bagi orang-orang yang melampaui batas, dan mereka akan tinggal lama. Mereka tidak akan merasakan nyaman, tidak akan merasakan kesejukan, dan tidak pula mendapatkan minuman yang betul-betul mengisi minuman selain air yang mendidih dan juga nanah-nanah yang panas dari para penghuni neraka. Ya Allah, di dalam surat Al-Mulk ayat 6 sampai dengan ayat 9, Allah tabaraka wa ta'ala juga berfirman, walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghaid kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadir qalu bala qad ja'ana nadirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walilladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Dan orang-orang yang kafir kepada Rabbnya, orang-orang yang kufur kepada Rabbnya, mereka akan mendapatkan siksaan neraka jahanam. Wa bi'sal masir, dan neraka jahanam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Idza ulqu fiha, apabila mereka dilemparkan ke dalam neraka jahanam itu, sami'u laha syahiqa wa hiya tafur, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, menggelegak, sedang neraka itu apinya tetap menyala-nyala, membara, tafur. Takadu tamayyazu minal ghaid kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadir. Takadu tamayyazu minal ghaid, hampir saja neraka itu meledak karena marah kepada para penghuninya. Dan setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir yang dilemparkan ke dalam neraka, maka para penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, alam ya'tikum nadir, apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu ketika kamu di dunia dulu? Qalu bala, mereka menjawab, benar, sungguh telah datang memberi peringatan. Qad ja'ana nadhirun, sungguh telah datang kepada kami orang yang memberikan peringatan tentang hari kiamat, tentang neraka, tentang surga, tentang siksa kubur dan sebagainya. Fakadzabna, tapi kami mendustakannya. Wa qulna, dan kami katakan, ma nazzalallahu min syai', Allah tidak menurunkan suatu perintah apapun.
in antum illa fi dhalalin kabir. Maka dikatakan kepada mereka, kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar. Seperti zaman ini ada orang yang merasa sudah menjadi hebat, kemudian mengatakan tidak ada siksa kubur, kayak sudah pernah mati saja. Tidak ada surga neraka, kayak sudah pernah sampai ke sana saja. Tidakkah dia melihat kepada dirinya yang dulunya tidak ada kemudian tercipta, bagaimana dia bisa tercipta dan bagaimana dia bisa tumbuh, apa ada dengan sendirinya? Dan apakah manusia itu tidak pernah ada permulaannya? Karena dia tidak pernah mau menerima pelajaran dan peringatan yang datang kepadanya. Nantinya mereka akan seperti itu, dan akan murka itu neraka dan lahap mereka. Dan hebatnya kemarahan neraka itu tidak membuat mereka mati dengan siksaan yang mematikan itu. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Qamar ayat 47 dan sampai 48, dua ayat. Innal mujrimina fi dhalali wa su'ur yauma yushabuna fin nari ala wujuhihim dzuqu massa saqar. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa, yaitu orang-orang yang kafir, ingkar, kufur, mereka itu berada di dalam kesesatan, fi dhalalin, yakni jalan yang sesat, wa su'ur, dan mereka berada di dalam api neraka yang menyala-nyala. Yauma yushabuna finnar, yaitu pada hari ketika mereka diseret ke dalam neraka, ala wujuhim, dengan muka mereka yang telungkup, sembari dikatakan kepada mereka, dzuqu massa saqar, rasakanlah sentuhan api neraka saqar. Berbagai macam bentuk siksaan yang akan ditimpakan kepada penghuni neraka terhadap orang-orang yang kafir. Na'udzubillahi minan nar. Di dalam surat Al-Humazah, Allah tabaraka wa taala juga berfirman ayat 4 sampai dengan ayat 9. Kalla la yumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadatul lati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Kalla, jangan begitu, yakni jangan kalian lalai dengan kewajiban kalian sebagai hamba Allah. La yumbazanna fil hutamah, sungguh niscaya orang yang kufur itu akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Wa ma adraka mal hutamah, tahukah kamu apakah itu hutamah, neraka hutamah? Narullahil muqadah, yaitu neraka yang apinya Allah nyalakan. Narullahil muqadah, nar, api yang Allah ciptakan, yang Allah nyalakan. Allati tattali'u 'alal afidah, yang api itu akan membakar sampai masuk ke dalam jantung dan hati. Innaha 'alaihim muqsadah, sungguhnya ia akan dikelilingi, api itu akan mengelilingi diri mereka, menutupi diri mereka dari kaki sampai tubuhnya sampai kepalanya semuanya. Dalam kondisi fi amadi mumaddadah, mereka berada di dalam tiang-tiang yang dipancangkan, diikat, dibelenggu. La ilaha illallah. Sudah di dalam neraka, tidak bisa keluar saja, sudah itu diikat, dibelenggu dan dibakar dengan api yang menyala-nyala yang masuk sampai ke dalam hatinya, jantungnya. Ayat yang satu hadis yang poin ke-11, bentuk siksaan lain, yakni dari hadisnya Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya beliau berkata, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu cucu kesayangan Nabi dari anak angkatnya, yaitu Zaid bin Harithah. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda,
yuja'u birrajuli yaumal qiyamati fayulqa fin nari fatandaliqu aktabu fin nari fayaduru kama yadurul himaru birahah fayajtami'u ahlun nari alaihi fayaquluna ya fulan ma sya'nuka alaysa kunta ta'muruna bil ma'rufi wa tanhana 'anil munkar qala kuntu amurukum bil ma'rufi wa la atihi wa anhaakum 'anil munkar wa atihi. Muttafaqun alaih. Ya Rabb, ini peringatan bagi para dai seperti saya ini. Semoga Allah menyelamatkan saya dari bencana ini. Nabi SAW bersabda, pada hari kiamat nanti akan didatangkan seseorang, lalu dia akan dilemparkan ke dalam neraka, lalu seluruh isi perutnya itu akan tercecer keluar, usus-ususnya itu, perut besar ususnya itu akan keluar di neraka, terbakar sampai keluar itu. Ya duru kama ya duru himar birohau, dia akan mutar-mutar saking kesakitannya seperti seekor keledai yang berputar-putar di tempat penggilingannya. Fayajtami'u ahlun naru alaihi, maka penghuni neraka yang di dalam neraka itu akan berkumpul mengelilinginya. Fayaquluna, lalu mereka bertanya kepadanya, ya fulan ma sya'nu, wahai fulan, ada apa denganmu, bagaimana keadaan, mengapa kamu kok seperti ini? Alaysa kunta ta'muruna bil ma'rufi wa tanhana 'anil munkar, bukankah dahulu kamu yang suka menyuruh kami untuk berbuat kebajikan dan melarang kami dari perbuatan yang mungkar? Kok kamu bisa berada di dalam neraka ini? La ilaha illallah. Maka ia berkata, kuntu amurukum bil ma'rufi wa la atihi. Ya benar, aku dulu suka menyuruh kalian berbuat kebajikan, tapi aku tidak melakukannya. Wa anhaakum 'anil munkar, dan aku melarang kalian dari perbuatan mungkar, wa atihi, dan aku melakukannya. Maka sungguh tidak ada seorang pun di dunia ini, siapapun dia, derajatnya setinggi apapun, yang dia bisa merasa dirinya aman. Karena sungguhnya ancaman neraka itu tidak hanya untuk orang-orang yang dohirnya jelek saja, tapi juga untuk orang-orang yang dohirnya baik, tetapi sungguhnya di dalamnya ada keburukan. Wa na'udzubillahi minan nar. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita semua dari bahaya neraka yang serupa ini. Wa insyaallah mungkin masih akan ada pembahasan lain, tangisan dan teriakan rintihan penghuni neraka. Kemudian penghuni neraka mereka meminta tolong kepada orang-orang yang bisa menyelamatkan mereka. Juga tadi bahwa para penghuni surga akan mewarisi tempat tinggal penghuni neraka yang ada di surga. Dan masih ada lagi beberapa yang mudah-mudahan ini semua insyaallah ta'ala bisa menjadi pelajaran buat kita untuk lebih berhati-hati. Mungkin ini saja, barangkali ada pertanyaan. Barakallahu fikum. Nah. Bagaimana hukum sholat orang yang wudunya tidak sesuai dengan sunnah? Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Bagaimana orang yang sholat wudunya tidak sesuai dengan sunnah? Apabila yang menyelisihi sunnah itu bukan perkara yang rukun, maka insya Allah sah. Tetapi dia kehilangan kesempurnaan wudunya. Tapi apabila sampai itu terkait dengan yang rukun, maka tidak sah sholatnya. Semisal seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW, wailun lil aqabi minan nar, celakalah tumit-tumit yang akan menyebabkan tumit-tumit itu masuk ke dalam neraka. Yaitu ketika orang membasuh kakinya sampai tidak sampai membasahi tumitnya. Sama juga orang yang membasahi tangannya tidak sampai ke sikunya, dan itu dohirnya. Maka
Kita ini diberi waktu yang umur yang panjang, yang sebenarnya cukup untuk kita bisa mempelajari bab toharah dan juga bab sholat. Maka kita wajib mempelajari tata cara wudhu yang benar, dan juga kita wajib mempelajari tata cara sholat yang benar, agar kita benar-benar menunaikannya sesuai dengan tuntunan. Kalaulah kita sudah berusaha mengikuti dan mempelajari yang benar kemudian salah, Allah akan memaafkan karena kita sudah berusaha untuk melakukan yang benar. Tapi kalau seseorang ia hanya menggampangkan dan dia melakukan sesukanya, segampangnya, maka ini yang berbahaya. Karena orang yang tidak sah wudunya maka tidak sah sholatnya. Termasuk dalam bab toharah, kesucian diri, yaitu suci dari najis. Jangan sampai pada pakaian yang kita gunakan untuk sholat itu ada kenajisan yang kita abaikan. Karena orang yang pakaiannya ada najisnya, sholatnya tidak sah. Dan dia ketika ingat bahwa ada bagian dari pakaiannya yang najis atau bagian dari tubuhnya yang najis belum tersucikan, maka dan sudah selesai sholat, maka dia wajib mengulangi lagi. Hadza wallahu ta'ala a'lam. Jadi bila sampai yang menyelisihi sunnah itu pada perkara-perkara rukun wudhu, maka tidak sah wudhunya dan tidak sah sholatnya. Bila itu dilakukan sepanjang hidupnya, maka dia seperti orang yang tidak sholat. Wa na'udzubillah min dzalik. Wallahu ta'ala alam. Ada yang lainnya? Naam. Tangannya dipotong, seperti tadi. Untuk siksaan di neraka ini apakah sesuai dengan amalan yang dia dibuat orang yang berbohong, sebagainya, dan siksaannya sendiri spesifik atau bareng-bareng siksaannya. Kemudian untuk yang spesifik ini apakah berlangsung terus-menerus, apakah nanti bertarik lagi sesuai dengan amalan keburukan yang dia kerjakan. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan. Iya, bahwa orang yang disiksa di dalam neraka sendiri bertingkat-tingkat, termasuk orang-orang kafir. Ada orang kafir yang sisaannya paling ringan. Siapa? Abu Thalib, pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia orang kafir, tapi siksaannya paling ringan. Hanya telapak kakinya yang dalam satu riwayat memakai bakia dari neraka. Ada yang mengatakan telapak kakinya menginjak permukaan paling dangkal di tepi neraka. Akan tetapi itu menyebabkan sekujur tubuhnya mendidih sampai ke otaknya, dari ujung kaki sampai ke otaknya, padahal kakinya yang nempel. Dan sampai di satu riwayat sebutkan ia mengatakan, sungguh tidak ada orang yang lebih berat siksanya dari aku, padahal dia adalah ahwanu ahlin nar adzaban, padahal dia orang yang paling ringan siksanya. Ya Allah, bagaimana dengan mereka yang berada di dalamnya? Bagaimana dengan kaum munafikin yang mereka berada di dalam dasar neraka? Orang-orang munafik yang nifaknya nifak i'tiqadi, nifaknya berkaitan dengan keyakinan, akidah, maka mereka akan menempati neraka yang paling rendah, dan itu yang paling dahsyat. Maka dikatakan siksaan yang paling berat adalah siksaan pada orang-orang munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik mereka berada di tingkatan yang paling rendah dari neraka. Maka demikian juga orang-orang muslim yang mereka mendapatkan siksaan di akhirat karena perbuatan-perbuatannya. Jadi satu perbuatan ada hukuman tertentu untuk mereka. Dan ada riwayat-riwayat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan Mi'raj,
ke langit, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan berbagai macam umatnya yang disiksa di neraka karena perbuatan-perbuatan yang berzina, yang menggibah, yang mencuri, yang membunuh diri, yang minum khamr, macam-macam, yang makan harta riba, semua. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah siksaan-siksaan yang ditimpakan kepada mereka di alam kubur, di alam barzakh sebelum neraka, dan juga nanti di neraka mereka mendapatkan siksaan. Bila belum tuntas, mereka akan mendapatkan siksaan yang serupa atau yang lebih dahsyat lagi dalam bentuk-bentuk yang serupa. Yang maknanya bahwa tadi dikatakan berbagai macam bentuk siksaan itu sesuai dengan kadar kekafiran dan kadar kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang ketika di dunia. Seperti contohnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Ma asfala minal izari minal ka'baini fa finnar. Barang siapa yang pakaian bawahnya, baik sarung baik celana, yang sampai turun lebih di bawah mata kakinya, maka tempatnya di dalam neraka. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, jangan kita berlogika dengan dalil-dalil ghaib, perkara-perkara ghaib. Maknanya, bagaimana mungkin seseorang ia badannya di surga, kakinya di neraka? Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yakni maknanya dia akan disiksa mungkin di padang mahsyar sebelum dia masuk surga, sehingga kakinya berada di dalam siksaan, yaitu bagian dari kakinya di bawah mata kaki yang tertutupi oleh pakaian bawah. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kadang kebanyakan kita masih merasa ada apa-apa. Ini kan kalau sombong, kita kan tidak sombong. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, fa innal isbala minal makhilah. Sesungguhnya orang yang memanjangkan pakaian bawahnya melewati mata kaki, yaitu isbal, itu sudah merupakan bentuk kesombongan. Kenapa? Karena Allah memerintahkan untuk mengangkat di atas mata kaki melalui lisan Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia mengelak dan menurunkan pakaiannya di bawah mata kaki. Ketika Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma datang mengucapkan salam, saat itu pakaian beliau yang bawahnya menutupi, sarungnya menutupi mata kaki. Ketika beliau mengucapkan salam, Nabi mengatakan, man anta. Nabi tidak menjawab salamnya, tapi Nabi menegur, kamu siapa? Padahal Nabi tahu. Maka beliau mengatakan, Abdullah ya Rasulullah. Saya Abdullah, yakni Abdullah ibnu Umar. Maka Nabi SAW mengatakan, in kunta Abdullah, kalau engkau benar hamba Allah. Nabi mengatakan bukan menyampaikan kalau engkau benar-benar si Abdullah, bukan. Kalau engkau benar-benar hamba Allah, maka infaq izaraka ila nisfil ka'bain, tinggikan pakaian bawahmu, sarungmu sampai ke pertengahan betis. Fa in abaita, kalau engkau menolak, turunkan sedikit. Kemudian lahaqqa, dan tidak boleh sampai melewati mata kaki. Artinya batas minimal itu persis di mata kaki. Kalau lebih daripada mata kaki, maka bagian itu yang terancam dengan neraka. Maka di sini dikatakan bagian terancam dengan neraka. Dan banyak lagi dalil-dalil yang menyebutkan seseorang disiksa karena perbuatan ini, dan masing-masing dari siksaan itu sesuai dengan kadar dosa, ataupun juga pada orang kafir kadar kekafirannya. Semakin, karena keadaan seperti Fir'aun yang kejam, yang gampang membunuh, tentu kekufurannya, pengingkarannya, kemaksiatannya lebih besar siksaannya yang ditimpakan kepada Fir'aun daripada yang lain. Maka seperti tokoh yang menyeru, mengajak kepada kemaksiatan, kepada kemungkaran, kesesatan, maka dia akan menerima balasan yang lebih
apalagi ada istilah dosa jariyah. Maka setiap orang yang melakukan kemaksiatan karena ajakannya, seseorang yang melakukan penyimpangan kesesatan karena ajakannya, dia akan menerima setiap dosa dari orang-orang yang mengikutinya, dan itu akan menambah siksanya. Hadza wallahu taala a'lam. Ada yang lain? Kalau tidak, saya cukupkan sampai di sini. Hadza naktafi wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.